Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung ke pelajaran Thalathatul Usul. Baik, kita lanjut. Sekarang beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah mulai merinci jenis-jenis ibadah. Merinci jenis-jenis ibadah beserta dengan dalilnya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya perkara tersebut adalah ibadah. Yang kalau kita sudah sampai di sini, berarti apa? Yang namanya ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Nah ini. Ini kita ingatkan memang dari pertama. Karena ada belasan ibadah yang beliau akan rinci. Saya ulangi, beliau akan menyebutkan beberapa jenis ibadah, belasan jenis ibadah beserta dengan dalilnya. Karena ingat yang namanya ibadah harus dibangun di atas dalil. Ya. Karena asal dalam ibadah itu al-hadar. Asalnya dilarang, tidak boleh. Sampai ada dalil yang mensyariatkannya, ya, memerintahkannya. Ya. Bisa paham ini? Ya. Baik. Kalau sudah sampai tahapan ini kita sudah paham perkara tersebut ibadah, maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh sini qala rahimahullah wa fil hadisi ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah mukh itu otak, ya. Otaknya ibadah. Maksudnya apa? Pokok, ya. Dari ibadah. Ini hadis ada kelemahan, ya, ada kelemahan. Baik. Jadi yang sahih itu lafaz ad-du'a'u huwal ibadah. Yang sahih lafaz ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Bisa dipahami? Ya, kalau lafaz ini ada kelemahan. Ya. Yang sahih, kenapa? Yang sahih adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dengan dalil ini kita sudah bisa menetapkan bahwasanya doa yang namanya berdoa adalah ibadah. Kalau ibadah berarti tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Tidak boleh kita berdoa ke kuburan, berdoa ke pohon yang dikeramatkan, berdoa di gunung bawah karang, ya. Paham? Bisa dipahami? Baik. Karena doa adalah ibadah, tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting untuk kita yang harus kita contoh, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tidaklah menyebutkan sebuah perkara, sebuah masalah kecuali beliau sebutkan dalilnya. Ya. Sebutkan ini wa dalilu qauluhu ta'ala. Ini sebutkan ini wa dalilu, ya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam misalnya. Ya. Bisa paham ini? Dalil. Semua buku-buku beliau seperti itu. Dari Al-Qawaidul Arba' yang kita baca kemarin, Thalathatul Usul, ya, nanti kita akan belajar Kitabut Tauhid, semuanya sama. Ya, amin. Apalagi Kitabut Tauhid, satu poin, dalil. Pindah lagi, dalil lagi. Terus. Bisa? Baik. Di sini beliau menyebutkan dalil bahwasanya doa adalah ibadah. Ya, dalil qauluhu ta'ala, maksudnya dalil bahwasanya doa adalah ibadah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, itu Allah Subhanahu wa taala, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah. Di sini Allah memerintah.
hamba-hambanya untuk berdoa. Sesuatu yang diperintah berarti perkara yang Allah cintai, ridhoi. Tidak mungkin Allah perintah sesuatu yang Allah tidak suka. Ya enggak? Di sini kita bisa mengambil pendalilan misalnya semua yang perkara yang Allah perintah itu merupakan ibadah. Termasuk doa. Sini Allah perintah. Kembalikan ke definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Ini kembalikan ke sini. Kenapa kita tahu Allah cintai, Allah ridhai? Karena Allah perintah. Jika antum dapat dalil Al-Quran Sunnah memerintahkan suatu perkara, berarti itu adalah ibadah. Bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan astajib lakum. Ini pasti. Ya, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan untuk kalian. Bisa dipahami? Ini jelas ibadahnya ya. Allah yang suruh berdoa. Berarti doa adalah ibadah. Ya. Ini dari sisi konteks lafadznya. Ud'uni ini fil amr. Ya, fil amr. Ya. Tapi kalau dari kita ke Allah bukan amr, tapi doa. Ya. Min babil adab ya. Kita tidak mungkin perintah-perintah Allah tapi meminta berdoa kepada Allah. Jadi ud'uni ya. Tip. Di sini afan. Sini perintah ya fil amr dari Allah ke kita. Doa itu kan dari kita ke kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ihdina. Ya, masa kita perintah Allah ya, tapi di sini kita meminta berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami. Ihdinas siratal mustaqim. Paham ya? Jadi tidak ada cerita bilang fil amr berarti kita perintah Allah, bukan perintah, tapi meminta dan berdoa. Karena perintah itu dari atas ke bawah, minal a'la ilal adna. Ilal asfal ya. Ya, kalau doa dari kita dari bawah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dikuatkan lagi dengan lanjutan ayat. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang bersombong. Ya, bersombong an ibadati. Dia bersombong dari ibadah kepadaku. Padahal apa yang disebutkan sebelumnya? Doa. Ini menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah. Karena sini lanjutan ayat Allah menyebutkan sungguhnya orang-orang yang bersombong dari ibadah kepadaku. Maksudnya tidak mau beribadah. Maksudnya tidak mau berdoa. Tidak mau berdoa. Ya, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Ya, jadi sini jelas ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa. Berarti doa adalah ibadah. Kenapa? Allah perintah. Berarti itu perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai. Bahkan Allah berjanji akan mengabulkan doa tersebut. Berarti ini betul-betul perkara yang Allah cintai. Ya. Allah suruh dan Allah jamin. Allah kabulkan. Dan Allah ancam orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bahwasanya sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Baik, perhatikan sini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Manusia itu ada 3. Ya, manusia itu ada 3 jenis. 3 golongan. Yang pertama al-awwalu man la yad'u Allah aslan. Man la yad'u Allah aslan. Orang yang sama sekali tidak pernah berdoa. Tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslan, asalnya. Tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Ini golongan pertama fayakunu mustakbiran. Maka ini orang seperti ini namanya mustakbiran. Nah, ini yang disebutkan dalam ayat, orang yang bersombong. Tidak mau
beribadah, berdoa kepada Allah. Ya, kan Allah suruh, ya, berdoa. Kapan dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka namanya apa? Yastakbiruna an ibadati. Allah sebutkan dengan ibadati. Ya, bersombong dari beribadah kepadaku. Padahal sebelumnya sebutkan doa. Ini menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah. Yang kedua, may yad'ullaha, orang yang berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Walakin yad'u ma'ahu ghairah. Akan tetapi dia juga berdoa, beribadah kepada selain Allah. Bersama Allah. Maksudnya di sebagian waktu dia berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini apa? Fayakunu musyrikan. Orang ini sebut apa? Orang musyrik. Bisa dipahami? Baik. Asalisu, yang ketiga, may yad'ullaha mukhlishan lahu du'a. Orang yang berdoa kepada Allah dengan memurnikan doa tersebut hanya untuk Allah. Maka ini apa? Muwahhid. Inilah orang yang bertauhid. Orang yang berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Jadi intinya di sini inti pembahasannya beliau ingin menetapkan bahwasanya doa adalah ibadah. Kalau sudah sampai tahapan ini, kita harus memahami bahwasanya yang namanya ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Apalagi di sini Allah perintah, ud'uni, berdoa kalian kepadaku, kata Allah. Astajib lakum. Maka aku akan kabulkan untuk kalian. Sudah? Dan doa ada dua. Doa masalah dan doa ibadah. Ya, doa masalah dan doa ibadah. Sini beliau sebutkan. Doa masalah dan doa ibadah. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya Thalathatul Usul. Jadi doa itu ada dua. Ada dua jenis. Yang pertama doa masalah. Ya, doa masalah. Ini juga dikenal dengan doa utolab. Itu tolabul hajati. Ya, meminta hajat-hajat, meminta keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini kata Syekh Shalih Fauzan, talabus syai'i minallahi azza wa jalla. Meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka talabil hidayati wa talabil rizqi, seperti minta hidayah kepada Allah, meminta rezeki kepada Allah, wa talabil ilmi minallah, minta dikaruniakan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, wa talabit taufik, minta taufik. Ya, hidayah, rezeki, ilmu, taufik. Ini contoh. Ya, yang jomblo, yang mau menikah minta dimudahkan jodohnya. Namanya doa masalah. Doa masalah. Bisa dipahami? Adapun doa ibadah, ya, doa ibadah itu seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam ibadah tersebut dia pasti ya mengharap pahala. Ya, mengharap surga, mengharap pahala, bisa melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kedua, dia pasti takut dan khawatir dari neraka, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap ibadah kita, ibadah selain doa ya. Ya, kita sholat, ruku, sujud, kita bermajelis ilmu seperti ini, kita zikir, kita bertauhid, itu pasti ada yang kita inginkan. Ya, pasti ada yang kita cari. Ya. Paham ini? Sinilah keikhlasan. Ya, kita mengharap ridha Allah. Ya, kita
menjauhkan diri dari murka Allah, karena kalau kita misalnya tidak sholat, Allah akan murka, marah kepada kita. Ya, amin. Kita mengharapkan surga, mengharap bisa diampuni dosa-dosanya. Ya, ini permintaan enggak? Ya, permintaan enggak? Permintaan. Bisa pahami? Bisa? Baik. Ini namanya doa ibadah. Jadi doa ibadah itu sendiri. Ya, ibadah itu sendiri. Bisa dipahami? Baik. Bahkan di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan doaul ibadah as-sana'u 'ala Allah. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau sebutkan Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza kulluhu du'a ibadat. Ini katanya semua doa ibadah. Doa ibadah. Nanti ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini doa masalah. Kita minta hidayah, minta ditunjukkan kepada jalan yang lurus, itu adalah doa ibadah. Intinya doa adalah terbagi dua, doa ibadah dan doa masalah. Yang kita pahami, kita angkat tangan berdoa, ini doa masalah. Ya, paham. Adapun doa ibadah yang lebih umum ini ada pada ibadah-ibadah kita seluruhnya. Karena kita beribadah mengharapkan sesuatu. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan agar ibadah tersebut diterima, ya kita diberi ganjaran pahala surga. Ya, paham ini? Ya, beribadah karena takut neraka Allah, ya. Kalau kita tidak beribadah, tidak melaksanakan kewajiban, Allah akan marah, Allah akan hukum kita, siksa kita. Ini namanya doa ibadah. Dan ini tidak terbatas pada ibadah tertentu, semua ibadah. Ya, paham ini? Ya, antum saja bermajelis ilmu niatnya banyak ya, supaya mengangkat kejahilan dari diri ya, supaya bisa nanti mendapatkan pahala jariah dengan mengajar ya. Kita ajari orang amalkan ilmu tersebut. Ya, walaupun kita sudah meninggal, ilmu tersebut diamalkan, maka akan mengalir pahala, itu kan ada dalam hati ya. Nah, baik. Jadi ini doa. Baik, nanti insyaallah kita lanjut untuk khauf, karena ini butuh rincian sekali lagi. Dan ada teman atau santri yang bertanya kemarin masalah tentang khauf ini. Ya, pertanyaan yang insyaallah tidak akan muncul kalau kita sudah tahu rincian dari khauf itu sendiri. Bagaimana rasa takut? Ya, kita takut ular, apakah dosa misalnya? Takut ular, ya takut kalajengking, ya. Paham? Takut tenggelam, apakah katakan kesyirikan? Ya, ini beda dengan takut pocong ya. Takut genderuwo, ya, takut apa lagi? Ya, sebut setan-setan semua. Paham ini? Nah, ini lain hukumnya, ya. Ini nanti disebutkan. Insyaallah di pertemuan setelahnya. Sekian, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.